Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Nabila Rahmadani dari kelas 94 nomor absen 25. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Hai semuanya, di sini saya akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Islam Mataram. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan kerajaan Islam Mataram. Yang ketiga, tokoh dan peninggalan sejarah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu kerajaan Islam di Indonesia? Kerajaan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah panjang bangsa Indonesia sejak abad ke-13. Agama Islam tumbuh dan berkembang di Kepulauan Nusantara dan membawa perubahan yang signifikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Salah satunya adalah Kerajaan Islam Mataram. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok. Alas Mentaok adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Setelah Kesultanan Pajang runtuh di tahun 1587, Kesultanan Pajang akhirnya mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam Mataram dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai pusat dunia. Panembahan Senopati selaku pendiri dari Kesultanan Mataram Islam kemudian menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang yang bergelar Susuhunan Hanyagrawati yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Wilayah Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam awalnya adalah hutan tempat berdirinya Istana Tua Mataram Hindu. Areal ini hingga akhir abad ke-16 Masehi merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang. Lokasi ini dianugerahkan Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan beserta putranya Panembahan Senopati. Atas jasa mereka dalam ikut mengalahkan Adipati Jipang Panolan, Arya Panangsang. Wilayah ini kemudian dibersihkan Ki Ageng Pamanahan. Tanah pemberian Sultan Pajang pada Ki Ageng Pamanahan ini berupa mentaok atau hutan yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. Dari wilayah inilah Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam terus berkembang mencapai masa kejayaannya. Jawa dapat dikuasai Mataram saat Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang berkuasa pada 1613 hingga 1645. Jika para pendahulunya mengambil ibu kota di Kota Gede, maka Sultan Agung mengambil ibu kotanya di Kera atau Karta. Lebih singkatnya, terletak di sekitar pinggiran aliran Sungai Opik dan Brogo yang bermuara di Laut Selatan. Masa kejayaan Kerajaan Islam Mataram mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung atau Mas Rangsang pada tahun 1614. Runtuhnya Kerajaan Mataram. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya Kerajaan Mataram pecah menjadi dua sebagaimana hasil Perjanjian Giyanti berikut ini. Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta,
Dan yang kedua, Kadipaten Pakualaman. Yang ketiga, Kasunanan Surakarta. Dan yang keempat, Kadipaten Mangkunegaraan. Selanjutnya, yaitu profil penguasa Kerajaan Mataram. Yang pertama ada Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Memerintah pada tahun 1575 sampai dengan 1601. Penembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang juga dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putri Ki Gede Pemanahan, pendiri cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua ada Majolang. Majolang adalah susunan kedua dari Mataram yang memerintah pada tahun 1601 hingga 1613. Ia tercatat mewarisi kepiawaian ayahnya dalam strategi perang dan berburu. Maka dalam gelarnya juga disematkan gelar Senopati Ingalaga yang bermakna orang yang pandai berperang. Yang ketiga ada Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sultan Agung dari Mataram adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Seorang sultan sekaligus senopati Ingalaga yang terampil. Ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Selanjutnya, saya akan membahas peninggalan-peninggalan Kerajaan Islam Mataram. Berikut adalah peninggalan sejarah Kerajaan Islam Mataram. Yang pertama ada Masjid Agung Gede Kauman, yang kedua ada Masjid Kota Gede, yang ketiga ada Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning, yang keempat ada Masjid Agung Surakarta, yang kelima Masjid Al-Fatih Kepatihan, yang keenam ada Situs Kerto, dan yang terakhir adalah Situs Pleret. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.